Pemirsa sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam, tepatnya setelah melaksanakan salat tarawih, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menyajikan tadarus Ramadan tentang pemikiran api Islam Bung Karno. Bincang-bincang pemikiran api Islam Bung Karno ini akan langsung disampaikan oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Masih setia bersama kami di studio Kiai Haji Zuhairi Misrawi. Apa kabar, Gus? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita terus menjalani ibadah puasa ini dengan penuh sukacita karena di dalam hadis qudsi itu disebutkan as-saumu li wa ana asjibihi. Jadi kita puasa ini adalah untukku, supaya kita, maknanya supaya kita benar-benar beribadah kepada Allah, wa ana azzibi, dan saya yang akan memberikan pahala atas puasa yang kita jalankan. Jadi ini memang puasa ini tujuannya itu adalah hablum minallah, bagaimana kita meningkatkan hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Tetapi walaupun demikian, sebagai bagian dari tradisi Islam Nusantara, yaitu tadarus Ramadan, di mana bulan puasa ini kita juga mempelajari khazanah keislaman, yang pada tahun ini kita akan mempelajari, mendalami api Islam Bung Karno. Jadi mudah-mudahan bulan Ramadan ini, tahun ini, bisa menambah pahala kita dalam beribadah, tetapi di sisi lain kita berharap juga supaya ilmu kita bertambah. Amin. Untuk memahami bagaimana pemikiran Bapak Proklamator, Bapak Bangsa Bung Karno. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu istiqomah. Masih melanjutkan episode-episode selanjutnya, Gus. Kita masih menyelami api Islam, menggali api Islam dari sosok Bung Karno. Bagaimana Bung Karno melihat Islam itu sebagai apinya. Nah, Bung Karno pernah menegaskan bahwa api Islam itu merupakan motor terbesar umat Islam. Bagaimana, Gus? Bisa dijelaskan? Ya, Bung Karno ini pidato dalam yang disampaikan oleh Bung Karno dalam Maulid Nabi. Maulid Nabi memang menjadi tradisi kita untuk kita rayakan bagi sebagian besar umat Islam Indonesia, supaya kita betul-betul meneladani Rasulullah SAW. Dan dalam momen itu Bung Karno berbicara kembali tentang api Islam sebagai motor terbesar umat manusia. Nah, apa yang dimaksud api Islam oleh Bung Karno dalam konteks ini? Bung Karno ingin mengingatkan dan mengajak kita semua bahwa Nabi Muhammad atau perjuangan Nabi Muhammad SAW itu perjuangan dalam rangka bagaimana membumikan api Islam itu sendiri, terutama setelah Rasulullah mendapatkan risalah kenabian. Ada momen periode Madinah, sekitar kurang lebih 13 tahun. Itu momen yang 23 tahun, momen yang dianggap oleh Bung Karno sebagai momen api Islam. Karena setelah Rasulullah mendapatkan wahyu, kemudian wahyu tersebut menjadi kekuatan Rasulullah dalam menyebarluaskan agama Islam dan membangun peradaban kemanusiaan yang besar. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguhnya kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali semata-mata sebagai rahmat bagi semesta alam. Maka disebut Islam menjadi motor api Islam menjadi motor terbesar umat manusia, karena
rahmatan lil alamin tadi itu, bahwa Islam hadir untuk menjadi rahmat, menebarkan kasih bagi semesta alam. Kalau secara linguistik itu di dalam bahasa Arab, wa ma, ada ma, illa, itu bahwa Nabi Muhammad semata-mata membawa api Islam, bahwa kehadiran Nabi Muhammad itu membawa api Islam. Untuk apa? Untuk umat manusia di dunia, baik kulit putih, kulit hitam, baik muslim maupun non-muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik di timur maupun di barat. Dan ini sejalan dengan firman Tuhan di Al-Quran, walillahil masyriq wal maghrib, bahwa Allah itu menjadi Tuhan untuk barat dan untuk timur. Itulah api Islam. Jadi Islam tidak membeda-bedakan agama, tidak membedakan jenis-jenis kelamin, tidak membedakan negara bangsa. Islam tidak membedakan antara agama, baik muslim dan bukan non-muslim, dan Islam menjadi rahmatan lil alamin. Nah, pandangan ini sesungguhnya harus, kata Bung Karno, harus menjadi landasan spiritual, landasan religiusitas, bahkan landasan ideologis bagi umat Islam, agar kita semua betul-betul menjadi motor terbesar umat Islam. Tetapi dalam perjalanannya kita melihat bahwa Islam, terutama oleh sebagian orientalis, diwacanakan sebagai agama perang. Sebagai agama perang. Memang ada fase, kalau tidak salah itu tadi kita menyebut Rasulullah menerima wahyu pada usia 40 tahun, lalu meninggal dunia pada usia 63 tahun. Ada fase waktu 23 tahun. Rasulullah berperang dalam waktu 10 tahun. Karena ada kondisi-kondisi objektif, orang-orang Quraisy di Mekah bersekongkol dengan beberapa komunitas di Madinah untuk memerangi Nabi. Maka kemudian perang dalam konteks Islam itu adalah karena Rasulullah, karena kita semua atau Madinah itu diperangi oleh mereka. Tetapi para orientalis, dan ini kalau kita baca orientalismnya Edward Said itu mengkritik ada cara berpikir kolonialis dari para orientalis barat dalam melihat Islam. Jadi mereka sengaja untuk membenarkan kolonialisme barat terhadap dunia Islam, termasuk kita di timur Asia, Indonesia ini. Mereka ingin menjustifikasi perang penjajahan itu dengan mewacanakan Islam sebagai agama perang, sehingga kemudian dari abad 17 penjajahan itu, dari abad 19, abad 18, 19, abad 20 penjajahan barat, sehingga kemudian wacana Islam sebagai agama perang di barat itu menjadi wacana yang menonjol. Nah, Bung Karno menyampaikan pidato api Islam ini supaya kita umat Islam, terutama umat Islam Indonesia itu terus menjadi antitesa dari pandangan-pandangan negatif dan pejoratif dari barat perihal Islam sebagai agama sebagai agama perang itu. Nah, apa antitesanya? Bung Karno mengatakan dalam api Islam itu bahwa Islam itu adalah agama perdamaian. Islam is religion of peace. Dan itu kita lihat dalam wawancara Bung Karno dengan Cindy Adam, ada bukunya di depan kita ini. Bung Karno menyatakan kepada Cindy Adam, sama sekali tidak benar bahwa kalau Islam itu dianggap sebagai agama perang. Kenapa? Karena kalau kita melihat misalnya ada satu tradisi yang umum, familiar bagi kita umat Islam itu mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum
dan kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bung Karno kepada Cindy Adam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu merupakan tradisi sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Kalau kita umat Islam bertemu dengan orang lain, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum artinya adalah salam sejahtera, selamat, damai bagi kalian, dan rahmat Allah bagi kalian. Jadi kita itu umat Islam kalau bertemu dengan orang lain, kita diwajibkan untuk menyampaikan salam damai kepada orang lain. Dan sesama umat Islam juga diwajibkan untuk menjawab salam damai untuk kalian juga. Nah, itu menunjukkan, kata Bung Karno, bahwa Islam sesungguhnya adalah agama perdamaian, agama yang mendorong supaya kita hidup berdampingan secara damai, mendorong kepada perdamaian. Bahkan kalau kita dalami kembali, kata-kata Islam itu berasal dari kata salama yaslimu salaman, aslama yuslimu islaman. Jadi kalau salama yaslimu salaman itu damai, peace. Tapi kalau aslama yuslimu islaman, jadi Islam itu mendamaikan. Jadi kalau kita mengaku sebagai muslim, maka kita mendamaikan. Fa aslihu baina akhawaikum. Jadi kalau kita sedang berkonflik di antara saudara kita, pembalik kita, maka kita harus islah, harus mendamaikan. Bahkan di dalam hadis-hadis Nabi tidak boleh lebih dari 3 hari kita bercekcok, berbeda pendapat, berkonflik dengan orang yang berbeda dengan kita itu. Nah, oleh karena itu api Islam ini dalam konteks bagaimana kita mendorong hidup damai itu menjadi motor terbesar umat manusia. Dan kita tahu sekarang Islam tidak hanya berkembang di kawasan di mana Islam turun, Hijaz, Mekah, Madinah sekarang, Arab Saudi atau negara Teluk, tetapi Islam juga berkembang di belahan dunia, di Asia yang sangat jauh. Bahkan di Eropa sekarang Islam perkembangannya menjadi sangat besar, dan jumlah umat Islam saat ini sekitar hampir mencapai 2 miliar, 1,5 hingga 2 miliar jumlah yang menganut Islam. Dan yang paling penting bukan hanya dari segi jumlah umat Islam, bahwa umat Islam bisa hidup berdampingan dengan umat agama-agama yang lain. Nah, contohnya kita di Indonesia menjadi contoh terbaik bahwa walaupun kita sebagai mayoritas di Indonesia, tetapi kita mampu hidup berdampingan dengan umat agama-agama yang lain. Bahkan lebih dari itu, kita bisa bekerja sama dengan umat agama-agama yang lain. Misalnya di susunan kabinet sekarang ada umat dari berbagai agama-agama yang lain. Kalau kita melihat juga kepala daerah yang baru terpilih dalam pilkada kemarin juga banyak umat dari agama-agama yang lain. Nah, Bung Karno juga selalu menegaskan untuk kita melihat sejarah, Gus. Terutama dalam konteks ini, Bung Karno mengajak kita untuk melihat pada masa kejayaan Cordoba. Yang itu bagaimana, Gus? Ya, ini yang menarik karena Bung Karno juga dalam banyak tulisannya itu sangat menggandrungi sejarah. Sejarah ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa barangkali dalam konteks sekarang kita ambiar ya, karena melihat mungkin situasi fakta, misalnya ya penjajahan dunia Islam, kalau kita melihat di Palestina dan lain-lain. Bung Karno melihat bahwa di masa lampau kita juga melihat apinya Islam. Apinya Islam yang tadi Bung Karno katakan bahwa Islam itu juga mendorong kemajuan di Barat, yaitu Islam kita di Cordoba. Ketika Islam, dinasti Islam berkuasa di Cordoba, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil yang sangat dikenal. Kemudian juga periode pencerahannya Ibnu Rus atau Averroes di situ. Bagaimana Islam di Eropa itu Islam yang
membangun satu kebanggaan di mana peradaban, dan ini sekarang banyak dikonfirmasi bahwa apa yang ada di Eropa itu saat ini, kemajuan-kemajuan di Eropa saat ini itu juga didorong oleh kemajuan peradaban Islam di Cordoba itu, terutama di Spanyol ya, dan kawasan Eropa yang lain. Nah, api Islam di Cordoba itu, dan sekarang masih bisa kita lihat kejayaan dari api Islam di Cordoba ini dan di Andalusia gitu ya. Kalau kita di Tunisia saat ini, kita juga masih bisa melihat jejak-jejak Andalusia di misalnya di Sidi Busaid. Ya, dari segi arsitektur ya, itu menunjukkan kejayaan dari api Islam pada dinasti Umayyah, sejak dinasti Umayyah Abdurrahman Ad-Dakhil di Cordoba. Maka Bung Karno mengajak kita. Nah, kalau kita sekarang saat ini berjalan-jalan di Cordoba misalnya, kita bisa merasakan bagaimana api Islam di Cordoba pada waktu itu, sehingga kita juga punya kesadaran teologis, doktrinal seperti yang saya katakan, bagaimana Assalamualaikum, tetapi juga kita punya kesadaran historis bahwa sejarah api Islam itu juga ada di Cordoba, membawa kemajuan bagi Eropa, bagi Barat. Ya. Selanjutnya barangkali yang hal menarik bagi Soekarno yang ditangkap oleh Bung Karno, bahwa api Islam ini diartikan Bung Karno sebagai suatu spirit yang bisa menyadarkan umat Islam untuk punya rasa anti imperialisme, anti penjajahan, dan untuk yang terakhir adalah menyuarakan kemerdekaan. Gus, bagaimana? Ya, api Islam itu kan begini, kita tahu bahwa setelah jatuhnya dinasti Ottoman itu, kemudian dunia Islam itu terjajah di bawah kekuasaan kolonialisme. Betul. Ya Tunisia, Aljazair, Maroko, Mesir, lalu kita juga Indonesia, karena kita merdeka tahun 45, maka Bung Karno melihat terutama konferensi Asia Afrika itu. Konferensi Asia Afrika itu, karena konferensi Asia Afrika itu ada dua, yaitu konferensi Asia Afrika secara umum, ada konferensi negara-negara Muslim Asia Afrika gitu. Nah, Pakistan misalnya, lalu kemudian kalau kita lihat juga Bangladesh, lalu kita lihat negara-negara Afrika yang lain, itu muncul kesadaran anti kolonialisme. Bukan sekedar gerakan anti kolonialisme, tapi gerakan untuk mewujudkan kemerdekaan sebagai negara bangsa. Nah, ini yang khas menurut saya dari apa yang disebut dengan api Islam dari negara-negara Asia Afrika, bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara Asia Afrika itu yang jumlahnya kalau tidak salah 28-29 negara, mempunyai satu kesadaran anti imperialisme, bahwa negara-negara Asia Afrika yang belum terjajah, alhamdulillah Indonesia sudah merdeka ketika konferensi Asia Afrika tahun 55 itu, Indonesia bersama dengan negara-negara lain yang belum merdeka punya kesadaran anti imperialisme, anti kolonialisme, anti penjajahan dalam rangka menyuarakan kemerdekaan. Termasuk salah satu kesepakatan ya bersama dalam Dasar Sila Bandung itu soal Palestina. Oke. Soal Palestina adalah api Islam yang muncul sejak tahun 55. Kesadaran anti penjajahan, anti imperialisme untuk mewujudkan kemerdekaan itu. Nah, ini yang menjadi berkah. Api Islam Bung Karno itu menjadi berkah tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara Asia Afrika dalam rangka menyuarakan kemerdekaannya. Dan alhamdulillah negara-negara yang terlibat dalam Asia Afrika tahun 55 itu mereka sudah merdeka semua, kecuali satu, yaitu Palestina sekarang. Nah, ini yang memang menjadi tanggung jawab kita semua, terutama Indonesia, untuk terus menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina
Dan kita melihat situasinya sekarang semakin tidak menentu, tetapi alhamdulillah kita konsisten sejak konferensi Asia Afrika di Bandung, terutama juga di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri yang secara tegas mengingatkan kita semua bahwa hasil dari kesepakatan Dasar-Sila Bandung Konferensi Asia Afrika tahun 55 itu terkait dengan Palestina harus menjadi komitmen yang bulat, komitmen yang teguh, yang kuat, bahwa kita harus berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Baik, sebegitu konkretnya Gus, bagaimana Bung Karno mengartikan api Islam tadi. Nah, itu bagi Bung Karno dan sezaman Bung Karno. Kalau bagi kita Gus, bagi generasi muda, mengamalkan api Islam itu bagaimana Gus strateginya? Ya, bagi kita generasi muda terutama ya, menurut saya memang kita harus dalam suasana Ramadan ini harus betul-betul menggali api Islam itu, the spirit of Islam itu. Islam yang rahmatan lil alamin, bahwa dunia ini, kata Bung Karno, harus menegakkan apinya Islam, yaitu persaudaraan, perdamaian, perikemanusiaan. Tidak boleh lagi ada penjajahan. Betul. Tidak boleh lagi ada peperangan, tidak boleh lagi ada konflik, tidak boleh ada ketidakadilan, tidak boleh ada kemiskinan. Betul. Nah, generasi milenial itu harus punya spirit ini. Betul. Ya, spirit api Islam ini, karena bagaimanapun dunia ini seperti apa ya tergantung kita. Misalnya kalau kita tidak berbuat apa-apa, maka kita akan melihat situasi yang akan berdampak negatif pada kita semua. Kalau kita tidak berbuat untuk meningkatkan ekonomi, kalau kita tidak berbuat untuk membangun toleransi, hidup gotong royong, maka yang akan terjadi konflik di mana-mana. Dan itu sudah terbukti. Banyak negara sekarang berkonflik gitu. Ya, misalnya bagaimana kita melihat di Sudan sekarang, di Libya, di Syria yang terbaru, di Irak. Ya, di tanggung jawab generasi milenial kita menjadikan Indonesia tetap rukun, tetap harmonis, tetap damai, tetap berpijak kepada Pancasila. Itu modal sosial, bahkan modal politik, modal ekonomi. Pancasila itu adalah api Islam yang harus kita jaga bersama-sama untuk menjaga persatuan kita, untuk menjaga kebinekaan kita. Nah, kalau kita Indonesia Raya betul-betul kita bisa wujudkan, maka tugas generasi milenial menjadikan dunia itu semakin damai dan semakin adil. Nah, ini kenapa kita harus berbuat, harus berjuang menjadikan Indonesia itu semakin damai, semakin adil, yaitu dalam rangka menjadikan dunia yang kita diami saat ini semakin damai dan semakin adil. Ada perjuangan misalnya soal Palestina, ini perjuangan yang tidak mudah, karena kalau kita baca perkembangan terakhir itu Israel sepertinya tidak mau melanjutkan gencatan senjata dan perdamaian dengan faksi Hamas di Gaza. Itu kita sangat sedih sekali. Apalagi dalam suasana Ramadan, bantuan-bantuan tidak bisa masuk ke jalur Gaza gitu. Itu informasi-informasi ini betul-betul membuat kita sedih. Karena kita dengan warga Gaza, dengan warga Palestina, kita sama. Mereka manusia dan kita manusia. Baik. Siap. Ketika mereka tertindas, ketika mereka terjajah, ketika mereka dalam ketidakpastian, dalam kesedihan, maka kita sungguhnya juga merasakan yang sama. Kata Nabi Muhammad itu al-mu'min kal jasadil wahid. Jadi idastaka adun istaka adun akhar. Jadi kita ini sebagai orang-orang mukmin, bahwa kita itu seperti satu jasad. Kalau orang lain merasakan ada yang jasadnya yang terluka,
maka kita juga merasa bahwa kita juga terluka. Nah, disinilah kemudian menurut saya kita harus berjuang. Apa yang sudah dihasilkan Bung Karno dalam konferensi Asia Afrika tahun 55 itu harus menginspirasi kita semua. Tentu Indonesia tidak bisa sendirian. Indonesia harus saling bahu-membahu dengan negara-negara yang lain, ya. Spirit Asia Afrika itu, dan saya dalam konteks diplomasi hingga saat ini merasakan bahwa Asia Afrika itu tetap menjadi pembicaraan kami dengan negara-negara Asia Afrika. Ya, kalau saya bertemu dengan para duta besar dari Afrika di Tunisia ini, saya merasakan mereka masih menyuarakan Asia Afrika. Jadi Asia Afrika itu adalah sebuah isu, sebuah gagasan besar yang sampai sekarang masih menjadi bahasa dan bahasan di dalam diplomasi Indonesia dengan negara Asia yang lain. Begitu juga dengan negara-negara Asia. Lebih-lebih ketika kita melihat sekarang apa yang terjadi di Gaza dan tepi barat, apa yang terjadi di Palestina, kita semakin merasakan bahwa negara harus bersatu. Negara harus bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, untuk memperjuangkan kedaulatan Palestina, dan itu akan bisa kita capai kalau kita betul-betul berjuang secara terhormat, berusaha melalui kanal-kanal diplomasi, terutama dengan negara-negara Barat. Ya, kalau kita melihat peta geopolitiknya, tinggal Amerika, negara-negara Eropa seperti Jerman, seperti Prancis, seperti Spanyol, dan beberapa negara Skandinavia sudah punya kesadaran bahwa apa yang terjadi di Palestina, di Gaza dan tepi barat itu termasuk pendudukan, pembunuhan, apartheid, itu tindakan penindasan yang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Jadi negara-negara barat saat ini sudah bergerak untuk menyatakan sikapnya terhadap Palestina. Nah, itu perjuangan sejak tahun 55 ketika Asia Afrika itu baru setelah sekitar 70 tahun setelah Asia Afrika, kesadaran itu mulai dipahami oleh negara-negara Eropa. Di Amerika kalau kita melihat gerakan dari kaum muda di kampus-kampus di Amerika, mereka menunjukkan simpati dan empatinya terhadap Palestina. Artinya api Islam terkait dengan Palestina itu sudah menjadi gerakan global. Memang pada akhirnya ya tergantung pada Amerika dan Israel. Ya, bagaimana mereka bisa mengubah cara pandangnya terhadap Palestina, bahwa apa yang mereka lakukan sama sekali tidak bisa dibenarkan dalam kacamata hak asasi manusia, dengan kacamata akal sehat, dengan kacamata hati nurani kita. Indonesia dan umat Islam dan dunia Islam harus terus menggaungkan api Islam Bung Karno ini, dan kalau saya sebagai diplomat akan menggunakan jalur diplomasi saya untuk terus bagaimana menyuarakan pentingnya kemerdekaan Palestina itu. Dan kita tidak boleh pesimis, terutama generasi muda harus membaca ini sebagai sebuah perjuangan sampai akhir zaman, perjuangan yang kita harus terus lakukan, dan kita yakin seperti kata Bung Karno, Satyam Eva Jayati, bahwa kebenaran akan menang, bahwa api Islam itu akan menang dalam perjuangan mewujudkan kedaulatan Palestina, perjuangan mewujudkan perdamaian, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Siap. Semoga kita kaum muda bisa merawat api Islam itu, kemudian juga bisa menyuburkannya di generasi kita ini. Terima kasih banyak Gus atas waktunya. Terima kasih banyak rekan-rekan sebangsa dan setanah air yang telah menyaksikan episode kali ini. Semoga kita masih bisa berjumpa pada episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka.